Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak sekalian. Kembali lagi bertemu dengan bapak pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran yang minggu kemarin yang telah kita bahas, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Kita di dunia ini hidup hanya sementara untuk mencari amal yang banyak untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Makanya setelah terjadinya kiamat, kita akan melalui beberapa tahap. Dan kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan yang akan kita lalui setelah terjadinya kiamat. Yang pertama tahapannya itu Yaumul Kiamah. Ini juga disebut dengan nama lain dari hari akhir, itu Yaumul Kiamah, atau dalam bahasa lainnya hari akhir atau hari kiamat. Dan pada hari akhir inilah semua kehidupan di dunia beserta isinya akan hancur dan mati. Hari berakhirnya semua kehidupan. Yang setelah terjadinya yaumul akhir, kita akan melalui tahapan yaitu yang dinamakan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini yaitu hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah. Allah akan membangkitkan manusia dari kematian. Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Bagi yang meninggal atau mati sebelum hari kiamat, berarti Allah akan membangkitkannya dari dalam kubur. Sedangkan manusia yang meninggal ketika hari kiamat, Allah akan membangkitkan mereka dari kematiannya. Nah, itu yang akan kita alami. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats, itu hari berbangkit. Selanjutnya Allah akan mengumpulkan kita di padang mahsyar, yaitu Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya semua kita, baik yang kecil sampai yang tua, semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa busana sehelai pun. Kita dikumpulkan seperti kita dilahirkan ke dunia, yaitu tanpa baju, tanpa pakaian semuanya. Sedangkan di dalam ketika di padang mahsyar itu matahari sejengkal dari kepala kita. Bagi yang memiliki amal perbuatan yang banyak, maka dia akan nyantai, tenang, adem, karena dia dilindungi oleh awan amal kebaikannya. Bagi yang memiliki dosa yang banyak yang dia perbuat di dunia, maka dia akan kepanasan mencari tempat berteduh. Nah, yang ketiga yang akan kita lalui setelah kita dikumpulkan itu yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ini hari pembalasan, di mana semua amal perbuatan kita yang kita lakukan di dunia, baik itu amal perbuatan yang baik maupun yang buruk, itu akan dibalasi oleh Allah. Yang selanjutnya yaitu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ini adalah timbangan. Allah akan menimbang antara amal perbuatan baiknya dengan amal perbuatan buruknya. Bagi yang memiliki amal yang baik banyak, maka akan dibalasi oleh Allah, yaitu berupa surga. Dan yang memiliki amal perbuatan yang lebih banyak, maka dia akan dibalasi oleh Allah neraka. Dan setelah kita melalui Yaumul Mizan, kita akan melalui yang dinamakannya Sirat. Sirat itu adalah sebuah jembatan yang akan kita lalui menuju surga atau kita masuk ke dalam neraka. Sirat ini diumpamakan seperti rambut yang dibelah 7. Begitu kecilnya sirat itu. Bagi yang memiliki amal yang perbuatannya yang baik banyak,
maka dia seperti petir berjalan di atas jembatan itu. Bagi yang pahala kebaikannya sedikit, dia akan cepat terjerumus ke dalam jurang neraka yang di bawah jembatan itu adalah ada api yang menyala, begitu panasnya. Bagi yang amalnya setengah-setengah, amal baik setengah, amal buruk setengah, dia seperti siput berjalan. Begitulah yang akan kita lalui nantinya setelah terjadinya kiamat. Selanjutnya setelah kita melalui sirat, kita akan menerima surgakah atau nerakakah. Nah, kita akan membahas yang namanya apa itu surga dan apa neraka. Surga itu adalah tempat yang disediakan oleh Allah atau rumah yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang memiliki amal kebaikannya yang banyak. Di dalam surga itu sangatlah indah. Bagi laki-laki disediakan bidadari-bidadari cantik. Kalau pengen buah-buahan yang enak, langsung diberikan oleh Allah. Sungai yang mengalir susu dan madu, semuanya indah. Pakaian itu untuk laki-laki diberikan yaitu sutra yang mewah. Makanya laki-laki dilarang memakai sutra di dunia. Sutra itu akan diberikan di surga nantinya. Dan nama-nama surga itu juga memiliki 7 tingkatan. Apa saja tingkatan surga itu? Yang pertama adalah surga Firdaus. Surga Firdaus ini diberikan oleh Allah kepada orang yang berjihad di jalan Allah, yaitu orang yang membela agama Allah. Yang kedua yaitu surga Darussalam. Surga Darussalam ini adalah orang yang melakukan sholat dengan rajin tepat waktu. Itu orang itu akan mendapatkan surga Darussalam. Yang ketiga yaitu surga Ma'wa. Surga Ma'wa ini adalah orang yang suka berzakat, berinfak dan bersedekah. Jadi orang yang suka berzakat, berinfak, bersedekah, dia akan mendapatkan surga Ma'wa. Dan yang keempat adalah surga Khuldi. Surga Khuldi ini adalah orang yang bisa berbuat baik dan melawan hawa nafsunya. Berbuat baik dia dan bisa melawan hawa nafsunya, itu dia akan mendapatkan surga Khuldi. Yang kelima yaitu surga An-Naim. Itu adalah surga yang didapatkan oleh orang-orang yang bisa melawan hawa nafsunya, tidak diperbudak oleh hawa nafsu dunia. Dia tidak hanya mementingkan dunia saja, tapi dia juga memikirkan akhirat. Dia harus bisa membalanskan antara dunia dan akhirat. Dan yang keenam yaitu surga Darul Muqamah, yaitu surga yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ria atau karena pandangan orang lain, pengen mendapatkan pandangan orang lain. Yang terakhir tingkatan surga yang ketujuh yaitu surga Al-Aden. Al-Aden itu adalah surga yang diberikan kepada orang yang bisa menjaga matanya untuk yang haram. Itu menjaga semua yang berbau dengan haram, baik itu pekerjaan yang haram, perbuatan yang haram, perkataan yang haram, itu dia jaga. Itu beberapa tingkatan surga. Dan juga ada tingkatan neraka. Tingkatan neraka ini juga ada 7. Yang pertama neraka yaitu neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ini diberikan kepada orang-orang yang munafik.
Orang munafik ini ada 3 tandanya. Apabila dia berkata dia bohong, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila dia dipercaya dia khianat. Jadi orang yang memiliki sifat yang 3 ini maka dia akan mendapatkan neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu orang-orang munafik. Yang kedua itu neraka jahim. Neraka jahim ini adalah neraka yang diberikan kepada orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Dia lakukan apa yang dia inginkan tanpa dia memikirkan apa yang akan menjadi dampaknya. Hawa nafsunya dia perturutkan, hawa nafsu duniawi, hawa nafsu binatangnya itu yang dia perturutkan, maka orang tersebut akan mendapatkan neraka jahim. Yang ketiga tingkatan neraka itu neraka safar, itu diberikan kepada orang-orang yang bakil kepada orang fakir miskin, orang pelit. Ini dia akan mendapatkan neraka safar. Yang keempat itu neraka jahanam. Neraka jahanam ini ditempati oleh para iblis dan para pengikut iblis dan setan, dan juga para orang-orang majusi, yaitu orang-orang yang menyembah api. Yang kelima yaitu neraka hutomah. Ini ditempati oleh orang-orang yang suka mengadu domba antara saudara yang satu dengan saudara yang satu lagi, sehingga jadilah pertikaian atau permusuhan antara saudaranya. Yang keenam yaitu neraka syair, yaitu diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Yang ketujuh yang terakhir adalah neraka wa'il, yaitu orang-orang yang ditempati oleh orang-orang yang berdosa besar atau yang berbuat dosa besar seperti syirik dan lain sebagainya. Mungkin itu materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.